Lanjut lagi sekarang soal ini ya, my brethren. Selama lu nggak mau jujur, Herdi, itu roh dusta akan gue bawa terus gitu. Nggak ada kata mengizinkan di sana. Yang ada katanya apa? Menaruh, menaruh roh dusta gitu. Kenapa disebutnya menaruh? Padahal di sini roh dustanya minta izin. Karena roh dusta dan Tuhannya Israel itu satu. Yesus dan roh dusta itu satu hakikat. Itulah kenapa di sini sesungguhnya Tuhan telah menaruh. Padahal di sininya rohnya minta izin. Masa yang kayak gini nggak ngerti? Ini Kristen Oneness ini harusnya ngerti gitu loh. Yesus itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, roh dusta itu cuma satu. Hakikatnya Allah itu roh. Berarti roh dusta dan Allah sama-sama roh. Satu hakikat. Jangan berdusta, Herdi. Itu loh. Terus dibilang juga sekarang yang terakhir itu adalah kalau misalnya Islam itu berdusta karena roh, karena apa? Karena di mulut saja tidak di dalam hati. Kalau kalian enggak, karena yang ditaruh adalah roh dusta, maka kekerestenan itu berdusta itu secara roh dan juga secara daging. 2 Korintus 12:16, 1 Korintus 9:19 sampai 21, Filipi 1:18, Roma 3:7, 2 Tesalonika 2:11, Maleakhi 3:8-9, dan juga 2 Tawarik 22:21 sampai 23. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lebih banyak pendustaan-pendustaan yang dilakukan oleh Tuhannya langsung kepada kaumnya oleh Kristen. Kalau Islam hanya berbentuk daruroh ketika nyawa terancam, bukan sedang Oke, penginjilan. waktu Thank you. habis. Oke. Oke, ini Pak Amir, sesi 2 sudah habis. Ya, Gimana, kawan-kawan? dari kedua Closing belah aja. pihak. Kalau lanjut, Woi, ayo lanjut. udah. Lanjut. Gimana, Bro? Silakan, atur aja, Satu Bro. sesi lagi. Gimana, Bro Kores? Tergantung dari kedua Kores belah kehabisan pihak. materi, Pak Amir. Hmm? Kores kehabisan materi. Ya. Jadi mau Bagaimana Bang Juma? kita ini masih ada hak menjawab atau udah nggak ada, Bro? Sudah habis, Ya, sudah kena habis. ya. Kena Oh, lagi iya, dia. iya, iya. Sudah habis. Oh, kepental semua saya punya juga. Aneh. Kok kepental semua? Gimana? Loh, Bang Juma juga kepental. Semua kepental. Saya masih live kok, masih bisa nih. Gue punya masih live toh ya. Saudara-saudaraku masih dengar suaraku toh. Ini yang kepental semua ini. Wadah. Jangan di banned semua ini. Mudah-mudahan enggak ada Kang Juma kok, ada Bang Juma. Kang Juma ada. Suara saya masih kedengeran toh? Masih kayaknya. Berarti yang di Oh, berarti saya masih kok. Kenapa yang lain terpental semua ini? Bang Juma tak undang. Oke.
Monggo Bang Juma. Malikil naikkan lagi. Waduh. Sepertinya ada pentalan ini. Yang di atas semua kepental semua. Gimana ini? Tinggal closing statement. Saya punya masih bisa didengar toh, saudara-saudara? Oh, saya keluar dulu ya. Gara-gara. Adi, saya ngundang Bang Juma, coba. Bang Juma. Tes. Gimana ini caranya saudara-saudara? Saya punya masih bisa ini. Sebentar. Saya Bang Juma masih ada di sini, tak undang lagi deh. Oh, dimatikan dulu ya. Oke, saya matikan dulu. Oh, dimatikan dulu. Awal kita ngobrol bahwa kalimat anak Allah ini sesungguhnya hanya kalimat makna metafor ya, bukan harfiah seperti halnya silsilah atau ada sesuatu yang hand. Jadi kalau kalimat seperti ini saya setuju ya, kalau anak Allah bukan sebagai keturunan, tetapi memang seperti yang dijelaskan di Kisah Para Rasul 3:13 adalah Yesus ini adalah hamba Allah yang sama dengan kita semua. Seperti juga yang diakui oleh Yesus ketika mau meninggalkan teman-teman saudara-saudaranya dan beliau berbicara kepada Magdalena, dan tertulis di Yohanes 20:17, mengapa kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudaramu, dan aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, dan kepada Allahmu dan Allahku. Di sini posisinya sama ya, Yesus dengan orang-orang di sekitarnya, orang yang dia hadapinya, yaitu bahwa Yesus ini memiliki Allah, dan orang di depannya juga sama, yaitu anak Allah juga, yaitu juga memiliki Allah. Jadi posisinya sama Bang dengan kita. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, kadang-kadang orang Kristen ini ketika bernarasi tentang keselamatan, dia menyebut-nyebut Yesus seolah-olah sebagai garis keturunan, yang kemudian mereka giring untuk menuhankan pribadi Yesus karena memang memiliki silsilah keturunan. Tapi dikala ditanya tentang makna dari anak Allah, mereka mengatakan ini metafora. Jadi seperti saya tadi bilang, ini standar ganda. Dan kemudian ketika menjelaskan tentang Yohanes 1 bab 1 tadi sudah dibahas dari kata literasi aslinya, yaitu kata logos itu, yang lebih tepatnya kalau dilihat dari arti yang sesungguhnya itu maknanya adalah titah atau perintah lah ya kalau di dalam bahasa sekarang, yang berbentuk wahyu gitu, perintah dalam bentuk wahyu. Dan seperti tadi sudah dijelaskan oleh saya juga,
bahwa sesungguhnya perintah atau wahyu yang diberikan kepada Isa alaihissalam atau yang mereka sebut Yesus itu tidak sama perintahnya ketika mewahyukan ayat-ayat Allah seperti halnya Al-Quran dan juga Taurat ya. Karena yang diberikan kepada Yesus ini atau yang kami Muslim menyebutnya dengan Isa itu diberikan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dan ketika mereka bernarasi bahwa firman itu adalah Yesus, sesungguhnya ini juga ada ada keambiguan. Karena sesungguhnya firman itu bukan hanya Yesus. Kalau kita menilik dari kitab Kejadian 1 sampai 16, segala sesuatunya itu dijadikan dengan firman. Artinya mereka semuanya firman juga. Sama dengan Yesus dijadikan juga karena firman. Dikala saya sudah di dalam Islam baru saya paham bahwa sesungguhnya ketika Allah berfirman, efek dari firman itulah jadilah sesuatu hal yang dikehendaki Allah. Ketika Allah berfirman maka jadilah janin Yesus di dalam rahim Bunda Maria walaupun tanpa pembuahan. Jadi karena itu dengan kehendak Allah. Maka terjadilah proses menjadi janin, kemudian menjadi orok, kemudian lahir. Itu adalah proses. Artinya Yesus sesuai dengan narasi di dalam Bible itu adalah ciptaan. Hakikatnya ketika mereka mengatakan bahwa roh Yesus adalah roh Tuhan, ya sama kita semua, segala makhluk hidup adalah roh Tuhan. Itu juga sudah dibahas tadi di depan, bahwa segala sesuatunya adalah dari Allah. Seperti dalam keimanan Islam, innalillahi wa innalillahi rojiun, segala sesuatunya berasal dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Hakikatnya semuanya itu adalah dari Allah. Yang hakikatnya ada istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan Allah karena sesuatunya adalah dari Allah. Yang masalah apa yang beliau narasikan tadi bahwa Yesus adalah sebagai teladan seperti tadi saya ungkapkan juga saya setuju ya. Saya setuju dan apa yang diajarkan oleh Yesus juga saya setuju dan itu dilakukan oleh saya dan kemudian karena saya harus melakukan dan ternyata di dalam iman Kristen menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya sekali lagi secara pribadi itu tidak tercerminkan di dalam keimanan Kristen. Apa yang diajarkan Yesus itu tidak pernah ada. Karena apa? Di dalam keimanan Kristen itu beribadahnya kepada Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan tentang ini. Mereka beritikat beribadah kepada Yesus atas inisiatif diri ya. Tidak ada satu perintah pun di dalam Bible untuk perintah dari Yesus itu beribadah kepada dirinya. Itu tidak pernah ada. Bahkan ada penolakan seperti yang tertulis di Matius 15 nomor 7 sampai 9. Itu penolakan. Walaupun notabene masa itu dikatakan kepada bangsa Yahudi karena memang bangsa Yahudi waktu itulah yang menolak keras ya. Dan kemudian dikatakan seperti itu. Tapi kalau lihat di tafsir, kalau ini dalam bentuk di debat ya, di tafsir itu akan ketemu di sana bahwa juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Ini yang saya temukan dan kemudian yang mengharuskan saya memutuskan jika saya taat kepada Yesus dan mengikuti Yesus, satu-satunya ajaran di dunia ini yang masih mengaplikasikan ajaran Yesus hanya ada di Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sempurna, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Itu yang saya temukan yang kemudian akhirnya saya berhijrah ke Islam. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya Pak Suki. Bukan berniat untuk mendiskreditkan iman seseorang, tapi itu yang saya temukan dan itu saya pakai sendiri dan tidak ada juga niat untuk menggoyahkan keimanan Anda, dan iman Anda adalah hak Anda dan iman saya adalah iman saya, karena ini dalam diskusi jadi tidak ada satupun yang menyerang Anda juga tidak pernah menyerang saya dan saya pun tidak menyerang Anda ya. Jadi untuk saudara-saudara saya di sini saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dan apabila ada yang benar, insya Allah itu adalah dari Allah. Dan bagi teman-teman yang ada di bawah di chat juga mohon maaf karena ini bentuknya diskusi, jadi tidak ada penekanan dari satu pihak dan lain pihak sekalian. Bila ada kesalahan dari saya, mohon maaf, saya mau izin mundur karena di sini sudah jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kita bang, sebelum turun saya bacain 2 ayat boleh nggak bang? Mungkin abang pernah baca atau tidak ya? 1 Yohanes 2 ayat 23 mengatakan gini, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak,
ia juga memiliki bapa. Lalu Iya, yang iya, 1 Yohanes 5 ayat 12 ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa iya, iya, tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pernah baca dong iya, Bang iya, ya? Bang. Ya pernah. Semuanya Oke sudah deh. pernah baca. Kalau mau didiskusikan nanti lain waktu bisa kita diskusikan, termasuk Yohanes 10:27, termasuk Yohanes 13:15, termasuk Yohanes 14:15, termasuk Matius 28:20. Itu senada Bang dengan ayat itu. Itu hampir mirip, Oke. tujuannya sama itu. Nanti bisa kita Ya, diskusikan ya. itu. Untuk sekarang karena udah Ya. malam, mohon maaf dan mohon izin semuanya, mohon pamit ya. Sekali lagi selamat malam Ya, Pak ya. Suki. Selamat malam Bang. Bang Suki, boleh saya lanjut tadi nih, saya si Irwansyah nih, mau melanjutkan dari Boleh. tanggapan saya tadi. Jadi apa yang baru diterangkan Bang Sugito tadi cukup luar biasa masuk dalam pemikiran saya, pemahaman saya nangkap ketika dia mengulas tadi itu. Gitu. Disinilah perbedaannya Bang Suki. Memang kadang-kadang kalau saya sering juga mendengar ulasan-ulasan dari pihak Kristen bahwa apa yang mereka jelaskan tentang Alkitab mereka. Terus saya juga mendengar ustaz di Islam menjelaskan. Nah, membuat saya perbandingan gitu. Memang saya tidak terlalu paham dengan Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran, saya tidak terlalu paham dengan apa yang ada di Alkitab. Tapi ketika saya mendengar ulasan-ulasan dari kedua belah pihak ini, saya lebih menangkap gitu apa yang dijelaskan oleh dari Al-Quran gitu, oleh Ustadz gitu. Lebih masuk di akal seperti yang Bang Sugito barusan jelaskan gitu. Sinkron dia, nyambung dia gitu. Tapi ketika saya meneruskan apa yang dijelaskan oleh Bang Suki tadi, ya saya agak rancu dalam benak saya. Contoh beginilah, ketika tadi Bang Suki bilang yang anak Allah itu yang taat, yang patuh gitu kan, macam Nabi Adam, ya sama kami itu di Islam itu Nabi ya, Nabi Adam itu. Nah dijelaskan tadi Bang Suki bilang, Nabi Adam itu membantah, maka dia berdosa gitu kan, dialah sumber segala dosa dari keturunannya begitu. Berarti kan pendosa pertama itu kan sampai mewariskan dosa ke anak cucunya itu Nabi Adam. Nah sebenarnya Bang Suki di dalam Islam, kenapa? Inilah perbedaannya. Mungkin ini mungkin ada manfaatnya saya uraikan sedikit. Cuma ini saya menguraikannya tidak melalui semuanya dari firman Al-Quran ya, bukan firman Allah di Al-Quran. Cuma ini pemahaman saya bahwa apa yang saya ketahui di Al-Quran itu asal muasalnya manusia ini ke bumi, katakanlah dari Nabi Adam, itu bukan itu awalnya. Di dalam Islam, Nabi Adam tidak terjebak dalam memakan buah kuldi yang digoda sama iblis, sama setan. Tidak pun dia melakukan itu, kita tetap di dunia. Manusia ini akan tetap diciptakan Allah di dunia. Awalnya Nabi Adam tetap. Kenapa? Karena di Al-Quran, di satu ayat, saya tidak tahu bahasa Al-Qurannya, cuma saya tahu mafhumnya, arti dari terjemahan dari ayat itu, dia begini. Ketika Allah memanggil malaikat, Allah ya datanglah malaikat dari ya Allah. Dia bilang, wahai malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk yang akan mendiami bumi. Nah, maka malaikat merespon, ya Allah, ngapain lagi engkau ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Karena sebelum manusia ada setan di dalam bumi ini yang berkehidupan di dalam bumi ini, dan mereka berperang sehingga hancur bumi ini mereka buat, maka habis punah. Diangkatlah Azazil ke langit. Azazil diciptakan dari jin, dari api gitu. Nah, ketika Allah mengatakan dia akan menciptakan manusia, makhluk yang akan mendiami bumi, itu adalah manusia. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, ngapain lagi diciptakan? Nanti makhluk ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah menegaskan, aku yang lebih tahu dari engkau, wahai malaikatku. Maka setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, itu hanya skenario. Jalan ceritanya kita akan dikirimkan menjadi keturunan yang mendiami bumi. Karena sebelum dimakan buah khuldi tadi, Allah juga akan mengirim Nabi Adam ke sini gitu. Sebelum diciptakan, belum ada apa-apa Nabi Adam. Belum juga dibentuk dari tanah, tapi sudah direncanakan untuk mendiami bumi. Maka skenario-nya digodalah dia sama iblis untuk memakan buah khuldi gitu. Kenapa iblis menggoda? Itu lagi-lagi skenario Allah. Kenapa? Ketika Adam diciptakan, iblis nggak mau sujud, disuruh sujud. Malaikat sujud, dipanggil malaikat, kau sujud kepada Adam, ciptaanku ini.
Malaikat sujud, dipanggil iblis, kau sujud kepada Adam, setan nggak mau. Nah, disitulah dia terjadi semua skenario ini, perjalanan ini. Jadi sebenarnya gini, Bang Suki, kita kembali ke awal. Sebelum semua ini ada, di sini penjelasan di Al-Quran itu jelas dia, sinkron dari awal sampai akhir kita masuk di akal kita gitu. Contoh begini, dulu semua nggak ada. Kita bayangkanlah semuanya kosong, hampa. Hampa, tidak ada gelap, bumi tidak ada, bintang nggak ada. Yang ada cuma Allah saja. Cuma satu pencipta aja yang ada. Maka ketika dia bersifat berkuasa, maha berkehendak, maha bijaksana, maha besar, maka dia mau menciptakan yang kecil dari dia. Dia mau menciptakan yang lebih lemah dari dia. Kenapa? Supaya dia betul-betul berkuasa itu benar terbukti gitu. Dialah penguasanya. Maka dia menciptakan segala makhluk-makhluk ini. Nah, tujuannya, peran utamanya di situ adalah manusia, jin, manusia, malaikat. Maka untuk memenuhi syarat kelanjutan dari 3 ciptaannya ini, maka diciptakanlah tempatnya. Malaikat diciptakan ditempatkan di langit, jin juga begitu di bumi sama manusia untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena untuk menggenapi, untuk untuk membuktikan ini hukum, menyangkut hukum kausalitas namanya, hukum sebab akibat. Sebab Allah menciptakan neraka, maka harus ada penghuninya. Siapa penghuninya? Yang membantah, yang menyesatkan, yang melawan. Nah, sebab Allah menciptakan surga, harus ada penghuninya. Itulah akibatnya, harus ada penghuni. Siapa? Manusia yang taat, malaikat yang selalu taat kepada Allah. Jadi sebab akibat ini berjalan terus, hukum sampai di akhir nanti. Itu awalnya Pak Suki. Jadi sinkronnya di mana? Jalan ceritanya tadi, ketika Allah berkehendak, dia mau disembah. Kalau enggak ada yang menyembah dia, siapa yang mau menyembah dia? Maka diciptakan makhluknya. Ciptakannya manusia ini. Nah, setelah diciptakan manusia, dia kan menciptakan neraka, surga. Siapa yang mengisi surga? Siapa yang mengisi neraka? Yang mengisi neraka orang yang membantah kepada dia, orang yang engkar kepada dia, itu pengisi neraka. Kalau dia nggak ciptakan itu neraka, mungkin semua diciptakan patuh. Dia akan ciptakan itu patuh, tapi akan bertentangan dengan kebijaksanaan dia. Dia nggak bijaksana. Kenapa? Hanya menciptakan yang baik saja. Dia tidak adil. Maka karena Allah mempunyai sifat yang adil, maka diciptakan harus 2. Sebab akibat tadi, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Itu kan hasil dari ciptaan dia semua. Jadi mau tanya, jadi waktu Allah menciptakan manusia itu diciptakan kekal atau tidak kekal, Bang? Ya kalau masalah kekal dan tidak kekal itu sudah skenario Allah, Bang Suki. Kenapa? Kita nggak bisa mengkaji dari beranjak dari titik yang sudah diciptakan aja, tapi kita beranjak dari rencana dia. Kenapa? Ketika Allah menciptakan awalnya, Allah tidak menciptakan bumi, Allah tidak menciptakan matahari, tapi Allah menciptakan kalam, pena. Udah, Allah menciptakan Lauh Mahfuz, tertulis di Lauh Mahfuz catatan. Catatan itulah yang tertulis dari awal penciptaan semua makhluk ini. Diciptakannya matahari dari timur ke barat akan berjalan. Nah, sampai nanti masanya dia dari barat ke timur, itulah akhir masa dunia ini gitu. Nah, semua sudah tertulis. Nah, untuk memenuhi yang sudah dia tulis tadi, bahkan Bang Suki itu sebelum dunia ini diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, Bang Suki sudah ada catatannya akan menjadi orang non-muslim. Macam Bang Sugito tadi, sudah ada akan menjadi non-muslim, tapi akan menjadi muslim gitu. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita ini semua makhluk yang ada ini, takdirnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Akan jadi mati jam berapa, hidup berapa tahun, lahir sebagai apa. Nah, tapi untuk menjalani itu, kita kan dikasih Allah pikiran, afala ta'qilun, tidak kamu berakal kata Allah. Afala tafakkarun, tidak kamu merenungkan. Maka inilah bekal kita dua nih, akal dan pikiran inilah yang menjadi penentu kita mau menjadi yang terbaik apa tidak. Sama kalau kita mendengar lagu Ahmad Albar dulu, awalnya dunia ini panggung sandiwara. Ada peran watak, ada peran berpura-pura gitu. Jadi begitu kalau ciptakan dunia ini panggung sandiwara. Kenapa? Kita yang bebas memilih dengan akal kita. Kita diberi akal sehat, pikir. Tadi kan saya tanya,
Allah itu menciptakan manusia kekal atau tidak. Nah, kan sekarang ternyata faktanya